belum lama juga ada yang curhat gitu, seorang anak ternyata ada satu kata orang tuanya, jadi kata ibunya yang itu mungkin bagi si ibu itu kayak biasa, tapi itu ternyata membekasnya sampai dia dewasa. Kadang-kadang kan manusia ini suka ngeluarin sampah-sampah gitu. Maksudnya sampah ini bisa dibilang bisa jadi ego yang ada di dalam diri, kemudian nilai-nilai yang kadang tidak ideal, subjektivitas di dalam diri gitu ya. Misalnya tadi kadang kita spontan sih ya. Jadi kalau mau menggunakan apa tadi berpikir dulu kayaknya nggak mungkin, karena tipikal saya termasuk tipikal yang spontan dan langsung emosional gitu. Obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat obrolan ruang tamu. Dan kali ini kita di episode ketiga, kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Masih bersama saya, Dea, dan dua orang teman saya yang Masya Allah luar biasa. Selain ibu rumah tangga, punya baby yang masih kecil, masih sekolah S3, S2. Bayang pun, ya kalau ngomongin sekolah, jeleb gitu ya. Terus ditanya, kapan dokter dia sekolah? Nanti, entah di episode keberapa. Oke, kita sapa dulu ya Mama Ica. Alhamdulillah, Assalamualaikum Mbak Dokter Dea. Waalaikumsalam. Dan juga teman-teman semua, selamat datang di obrolan ruang tamu. Iya. Kali ini ada di ruang tamu saya. Bukan ruang tamu kita. Sama ya. Jadi Ruang tamu ini kita bersama. ruang tamu, tetap di ruang tamu tapi di sudut yang berbeda. Betul. Tapi Kita di rolling sudut ya yang nggak sih? Betul, iya. Alhamdulillah. Nih ya Mbak Ica sama Mbak Zuli nih ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol gini tuh kita suka ini ya apa? Kalau perempuan nih apalagi ya, kan emang hobinya ngobrol ya. Betul. Ngerumpi mungkin ya. Betul. Jadi kita tuh gampang banget mungkin tergelincir pada kata-kata yang kita entah sadar entah nggak sadar itu ya sering tajam gitu ya. Ya. Ya kan, dan ternyata itu tidak hanya dilakukan kepada sesama teman, tapi juga di keluarga, anak-anak. Jadi belum lama juga ada yang curhat gitu, seorang anak ternyata ada satu kata orang tuanya, jadi kata ibunya yang itu mungkin bagi si ibu itu kayak biasa, tapi itu ternyata membekasnya sampai dia dewasa. Jadi ketika dia kecil cuman dibilang gitu sama ibunya gini, kamu nggak usah turun ke mobil ya, memalukan. Tuh loh, satu kata itu memalukan. Mungkin pada saat itu ibunya nggak berpikir bakal nyakitin karena konteksnya pada saat itu si anak ini udah balik ya, tapi belum mau menutup aurat. Nah, kayaknya ibunya ini ingin, sebenarnya maksudnya mungkin baik, tapi caranya itu ternyata itu menyakiti hati anak dan terbawa sampai dia dewasa. Ada curhatan seperti itu. Itu jadi aku mikir banget, ya Allah, ternyata ya makanya dalam agama kita ya Mbak Ica gimana sih tentang menjaga lisan, apalagi kita seorang ibu itu. Betul. Iya, memang di dalam Islam itu bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa seorang mukmin itu adalah yang sangat menjaga dan juga terjaga dari ketajaman lisan dan juga kejahatan tangan gitu. Jadi seharusnya sesama muslim itu saling menjaga. Memang nasihat beliau saja seperti itu. Tetapi di sisi yang lain ya bisa jadi kita kalau di dalam Islam itu kan juga diajarkan untuk senantiasa memaafkan, berlapang dada, memaklumi begitu. Jadi memang juga tidak dibenarkan apabila suatu hal yang bisa dibandingkan dengan kebaikannya si ibu ini kan juga sudah luar biasa banyak, dan itu tidak sebanding dengan tergelincirnya lisan ya, walaupun sedikit, tanpa bermaksud untuk juga menyepelekan, ya kan? Jadi kalau misalnya ini hubungannya adalah ibu dan anak, bagaimana si ibu bertaruh nyawa, nah ini kan bisa untuk menjadi penyeimbang. Nah akhirnya kalau sudah ada peristiwa seperti itu memang
alangkah baiknya kalau dibiasakan memang berkomunikasi ya. Kadang-kadang kan manusia ini suka ngeluarin sampah-sampah gitu. Maksudnya sampah ini bisa dibilang bisa jadi ego yang ada di dalam diri, kemudian nilai-nilai yang kadang tidak ideal, subjektivitas di dalam diri gitu ya. Misalnya tadi memalukan, apa sih yang dimaksud memalukan gitu? Misalnya nih, kita ada di suatu tempat yang di sana sangat menghargai kerapian. Nah, saya pun pribadi juga pernah tuh dok. Jadi tadi dokter sambil cerita begitu, saya pun merenung gitu ya, Mam Zuli gitu. Langsung pernah juga langsung mikir, ih pernah nggak sih? Pernah banget. Jadi suatu kala memang karena lingkungan sosial kita, tempat bekerja kita ini kan sangat beragam ya. Dari yang nilai-nilainya itu longgar sekali, longgar dalam hal apa nih? Misalnya dalam hal kerapian tadi. Gitu. Ada yang sangat ketat gitu. Nah, suatu kala ada undangan ceritanya dan kita pun bukan hanya sebagai tamu loh di situ, kita sebagai pembicara lagi. Terus kita ajak anak nih gitu. Terus karena anak saya banyak ya, ada 4 nih yang di rumah. Tadi kok nggak pakai sepatu gitu. Terus sendalnya juga mereka punya 2 macam sendal. Sendal yang dipakai pada saat bermain kasar ya. Maksudnya bermain kasar tuh di jalanan, di tanah-tanah, mau bola. Itu tuh sandalnya bocel-bocel. Tetapi ada sandal yang rapi yang biasanya saya lengkapi pada saat mereka mungkin ke sekolah. Karena sekolahnya pondok itu kan biasanya pakai sendal karena menjaga wudhu. Jadi biar lepas pasangnya tuh gampang. Tapi saya ajarkan salah satu untuk menghargai diri sendiri itu juga dengan menjaga kerapian dan kebersihan. Kalau soal merek-merek oke lah, ini kita bicara tentang dunia yang penuh dengan materialisme, hedonisme, itu memang bicaranya nanti merek lah gitu ya. Apa namanya? Ya semacam itu gitu. Tetapi ini sebagai seorang muslim deh gitu. Allah itu kan menyukai keindahan dan kebersihan, nah paling enggak, nah ada nilai-nilai yang kita tanamkan dari obrolan. Nah maka suatu kali pada saat mereka itu lalai, keluarlah kata itu. Nah akhirnya kan kalau kita tarik, kita jabarkan, kita detailkan, ternyata juga bukan semata-mata hati yang jahat, mulut yang jahat, tidak demikian. Hanya saja kita kadang-kadang punya nilai-nilai yang terkadang kan memang anak ini tidak semalam 2 malam dia berubah dan memahami itu. Nah, sedangkan kita berharap bahwa dengan hadirnya kita, satu, penghargaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, syiar Islam. Karena di dalam Islam itu memang harus rapi, harus bersih. Ya, kita tahu stigma Islam di beberapa masa mungkin terdahulu ya. Kalau sekarang ini mungkin sudah lebih beragam. Tetapi saya merasakan ada masa di mana dulu ya, apalagi saya belum pakai kerudung gitu, saya dekat dengan orang-orang yang liberal gitu ya, misalkan itu kadang-kadang ada perbincangan misalnya gini, kenapa ya ibu-ibu yang kerudung itu gitu, kerudung tuh apa namanya berukut gitu, kok bau ya gitu. Itu memang betul. Sejujurnya saya pun pernah mengalami hal-hal itu gitu. Ya kemeringat lah saya kan gitu ya. Saya kalau saya sih waktu itu netral aja. Ya udahlah nggak usah dicium gitu atau kemeringat. Nah mungkin saya sekarang merasakan 9 tahun hijrah. Oh iya ya, kalau orang berpakaian sesuai syariat itu kenapa dia rentan dengan apa masalah kebersihan dan lain sebagainya, karena kita 2 lapis, apalagi kalau nanti bicara soal menutup aurat, oh ternyata ada pakaian dalam, pakaian di ruang khusus, ruang umum dan lain sebagainya. Kita juga keluar, oh ada rentan masalah kebersihan. Nah ini kalau dijabarkan kan detail dan panjang. Sehingga seorang anak insya Allah juga harus memiliki kebijaksanaan, apalagi nanti dia sudah balik, akalnya sudah sempurna, dia harus punya rasa maaf yang lapang gitu. Dan orang tua juga harus belajar. Betul. Ya kan ada ini ya Mbak, agar nggak terlalu tajam juga hadis ya yang mengatakan apa sih, maaf saya tepatnya itu coba dikoreksi ya, yang bahwa ada orang ibadahnya bagus ya kan, tetapi lisannya ini menyakiti orang lain, dan kata Rasulullah SAW itu pun terancam. Betul. Ini harus hati-hati juga. Dan kita detailkan juga penjabaran yang menyakitkan itu yang seperti apa. Karena ada juga rasa sensitivitas setiap orang berbeda-beda nih dok gitu. Misalkan betul. Makanya kita harus ini harus kalau kita kaitkan dengan kesehatan jiwa ya. Kalau kemarin kita ngomongin ada akal itu sebenarnya kan secara organ itu kan kita dikasih otak ya sama Allah ya. Memang ada bagian otak yang gunanya itu untuk berpikir. Nah,
banyak orang yang mengeluarkan kata-kata itu nggak dipikir dulu. Betul. Makanya kalau ada dibilang kamu nggak punya otak itu, Iya. maksudnya adalah karena otaknya nggak dipakai dengan benar. Jadi banyak orang-orang itu mengeluarkan kalimat hasil dari otak emosinya, bukan dari otak berpikir. Kalau itu otak berpikir, orang akan mikir. Hati-hati. Ya betul. Sebentar, ini kalau saya ngomong ini itu menyakiti dia atau tidak? Atau saya ingin menyampaikan, tapi apa nih kalimat atau cara yang pas untuk karakter seperti dia? Itu kan akan kita pikirkan. Tapi kalau emosinya yang dituruti, maka ya udahlah asal nyablak aja. Pokoknya aku pengen ngomong gitu tanpa memikirkan caranya, efeknya, metodenya gitu kan. Nah itu jadi akhirnya menyakiti atau jadi menimbulkan salah persepsi. Dan ternyata itu efeknya bisa panjang ya. Ya kalau seorang anak tadi ya, kalau itu anak-anak yang memang anak-anak itu kan otak berpikirnya belum matang sempurna ya, sehingga apa yang ya dia untuk berpikir kan memang juga harus dibimbing orang tua. Betul. Sedangkan orang tua banyak yang tidak menjelaskan kenapa sih mereka mengatakan itu. Dikatain kamu memalukan atau kamu begini. Gimana? Ini kenapa kok dibilang seperti itu? Nah, anak-anak kan butuh penjelasan gitu supaya mereka bisa berpikir gitu kan. Kadang kita spontan sih ya. Jadi kalau mau menggunakan apa tadi berpikir dulu kayaknya nggak mungkin, karena saya termasuk tipikal yang spontan dan langsung emosional gitu kalau apalagi kalau kita sibuk banget, banyak aktivitas, pekerjaan rumah, belum lagi kerja segala macam, otomatis ke emosional itu akan membaur secara spontan aja kan. Jadi kepikiran tadi ketika dokter dia menyampaikan bahwa harus hati-hati nih, saya juga jadi kepikiran juga nih asam lambung pagi hari ini itu juga dasar dari pemirsa, saya sebenarnya sedang tidak enak badan ya, tapi Masya Allah karena membuat komitmen bersama teman-teman tuh jadi kayak merasa sehat sendiri. Ini salah satu semoga ini bisa memicu semakin jadi semangat. Salah satu tadi jadi kepikiran juga, saya punya anak perempuan kan, 2 gitu, yang nomor 2 itu emang gak sedikit ya, tanda kutip ya, bandel, perempuan tapi hampir kayak masa kecil saya, manly gitu ya, yang bisa diatur. Jadi kalau misalkan suami tuh, ya kan kayak kamu dulu waktu kecil, oh iya oke ya. Ya, jadi agak sedikit bandel, makan suka di kasur, terus lompat-lompat. Nah, semalam itu minum es jus itu sambil tiduran di kasur, dan agak sedikit berantakan, otomatis emosional kan. Mama Ica juga tahu sendiri, saya agak sedikit protektif dengan masalah kebersihan gitu ya. Spontan langsung jangan di kasur, nanti banyak semut. Langsung tiba-tiba anak saya yang nomor 2 itu, yang perempuan, keluar rumah nggak pamitan ke tempat budenya. Langsung kenapa ya? Wah ini ya, tapi saya udah hafal gitu. Memang dia temperamennya modelnya seperti itu, tidak berani marah, tapi langsung udah pergi aja gitu. Tapi Mam Zuli sempat panik nggak nyariin? Panik karena sebentar ya, tapi untungnya kan lingkungan itu saling dekat masih menyusui bayi kan, jadi otomatis ya udahlah ntar dulu, mudah-mudahan nggak kemana-mana, karena posisinya mau jam berapa ya, udah agak sorean gitu. Waktunya dia mandi dan segala macam. Tapi terus kemudian saya WA kakak saya, di sini emang lagi ada apa? Biasalah, agak kurang nyaman di rumah dan loncat-loncat karena adiknya mau tidur dan segala macam. Saya nggak marah, tapi memang cuman jangan di kasur. Nah katanya protes sama budenya, di rumah banyak aturan sama ibu. Nah, Masya Allah, dia udah bisa mengeluarkan. Ini relate tadi dokter dia bilang kan, ada kalanya tadi sebelum balik. Nah tapi tadi yang dokter dia cerita itu yang versi balik ya. Ini memang bermacam-macam dan variasi ya. Gimana kita jadi ibu itu ya, itu tadi udah jungkir balik juga sebenarnya. Nah biasanya nih anak-anak yang pada saat kita imbangi dengan banyak komunikasi, kemudian kita ingat, oh kalau kemarin kita sedikit ada salah ucap, soal lisan, kemudian salah sikap, kita bayar istilahnya gitu. Kita bayarnya dengan apa? Dengan me time, mungkin nanti sometimes berdua, kesukaannya dia apa sih kita pikirin. Kalau itu akhirnya saya mengelola sejak saya berhijrah, kebetulan dulu cuma punya anak 1, agak cenderung gak suka anak kecil juga, tapi semenjak hijrah itu Allah seperti mendidik saya, dikasih anak langsung banyak ya kan jadi total 5 pada saat itu ya, sekarang bahkan sekarang 5 nih gitu kan.
ini yang kecil kan baru ya, yang selama ini cukup udah mengambil banyak, saya ambil pengalaman dan pelajaran ya 4 ini kan, bagaimana mengelola mereka. Kemudian saya juga belajar tentang sikap-sikap saya yang harus saya kurangin di bagian mana, dan yang bisa dibayar, maksudnya dibayar itu bisa ditambel gitu, kesalahan-kesalahan kita kemarin itu ditambelnya gimana gitu, dengan cara ya maaf, tolong, terima kasih, magic words ya kan. Benar. Itu inget banget. Itu juga yang dipesankan sama almarhumah mama saya itu. Masya Allah. Tolong, maaf, terima kasih, permisi, benar, magic ya. words itu. Nah, itu memang kata-kata yang ya kita nggak boleh lupa ya, walaupun itu dengan anak sendiri atau dengan dalam keluarga, tolong itu harus selalu kita ucapkan dan gitu. maaf ya. Maaf gitu. Jadi saya juga sering tuh Dok gitu. Sayang, kemarin itu mama agak keras dan sepertinya nyelekit ya. Mama minta maaf. Kan kamu tahu sendiri ya, kalau udah pagi banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan tuh mama nyerepek gitu. Jadi saya menjelaskan gitu. Saya jelasin bahwa mama tuh juga manusia. Tadi kan mama begini. Jadi mama rasanya kamu rungsung. Coba kalau Mas Alvan, Mbak Alfa, Kakak Al itu sudah lebih dulu melakukan, itu akan sangat meringankan mama. Nah itu sekiranya kira-kira kayak gitulah tuh Mam Zuli sama Tapi Dokter sama Dea. sih, kemudian setelah pulang itu kan, kemudian anak saya namanya Alaisa yang kedua itu langsung meluk-meluk saya. Kenapa kamu kok akhirnya berikan sama ibu? Udah dinasehatin sama Bude, nggak boleh kayak gitu sama ibu. Iya. Mungkin memang sudah kebiasaan ya, kalau saya ada apa-apa minta maaf, dia juga balik lagi minta maaf. Jadi ya sudah. Masya Allah. Dan jangan lupa ya, kalau anak kita seperti itu, kita juga memberi apresiasi. Betul. Berterima kasih karena dia sudah ya jadi anak baik juga, dia bisa memahami. Jadi terharu gitu loh. Iya, minta betul. maafnya peluk dari belakang itu udah senang banget. Jadi langsung memang meleleh gitu ya. Allah. Besok jangan diulang lagi ya, pergi nggak pamitan. Padahal kan ibu nggak marah, ngomongnya baik-baik. Iya, tapi ibu itu banyak aturan, segala macam. Iya, Kalau dikeluarin kayak gitu mungkin agak akan mengurangi memendam ya, Iya nggak sih? Ya, Kayaknya betul. ya, Jadi tipikal dikeluarin orang aja, tipikal nggak yang apa-apa. suka bercerita. Oh, gitu. bagus Bahkan suka itu cerita sih. sama ustazahnya kalau di sekolahan. Kenapa kamu Masya Allah. tadi malam habis dimarahin sama ibu? Gitu suka kayak gitu. Tapi nggak apa-apa suka cerita. Karena apa? Karena aku nggak belajar. Oh ya bagus, emang harus kayak gitu. Jadi ternyata memang lisan ini luar biasa ya. Betul. Maka dalam Islam pun kita diingatkan bagaimana menjaga lisan, apalagi kita ini emak-emak, ibu-ibu yang Masya Allah kata-kata kita ini bisa bisa kata-kata jadi ini doa bisa juga. jadi doa. Jadi janganlah gitu. berucap kecuali berucap yang baik. Betul. Kemudian diam itu emas. Banyak sekali nasihat-nasihat dari para ulama yang itu merujuk pada kebaikan lisan gitu kan. Iya, betul. Masya Allah. Kalau sudah bicara tentang lisan, nah kita kapan-kapan perlu ngobrolin juga tentang memaafkan. Betul, karena relate Gitu banget ya, juga tadi relate kan. banget itu. Agar Karena kita nih anak-anak juga. banyak Nah. kata-kata ini dari lisan yang itu tidak Ya, kita sadari menyakiti orang, membuat orang terluka, bahkan kita nggak sadar sudah membuat orang itu menjadi terluka. Makanya, nah kapan-kapan kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol nih tentang memaafkan ya, karena memaafkan itu butuh proses. butuh ilmu, Butuh butuh proses. latihan gitu ya, Betul. berproses kita. Oke, sahabat obrolan ruang tamu, kita akan ketemu di episode berikutnya dengan pembicaraan seru yang lainnya. Sehat-sehat semuanya, cepet sehat ya, cepet. Sehat. Iya, kayaknya udah Langsung ngobrol sehat ya? sama kita terus sembuh. Sembuh, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.